Halo teman-teman, perkenalkan nih, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teknologi digital. Kayak gimana sih teknologi digital itu? Kita pokoknya akan bahas tuntas di pembahasan kali ini. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kita. Jadi, ceritanya kelompok kita itu beranggotakan 5 orang loh teman-teman. Siapa aja sih orangnya? Yang pertama ada Aisyah Rabani. Yang kedua ada Hakika Syaukia Imani. Yang ketiga adalah Nakia Regianti. Yang keempat ada Nasifah Rahmadini. Dan yang kelima ada Tarisa Naila Jiva. Nah, ini anggota kelompok kami teman-teman. Salam kenal ya. Sebelum membahas pembahasan lebih jauh, aku mau nge-spill dulu nih pembahasan apa aja sih yang ada pada materi presentasi kita kali ini. Yang pertama ada pengertian teknologi digital, yang kedua ada transmisi data, yang ketiga ada penyimpanan data, yang keempat ada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima ada dampak dan solusi dari teknologi digital ini. Yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknologi digital. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Digital. Kata digital berasal dari kata digitus atau dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjukkan kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem perhitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Perlu diketahui, jumlah jari jemari manusia normal itu ada 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka, yaitu 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0 inilah yang digunakan dalam dunia digital. Angka 1 dan 0 merupakan lambang dari on dan off atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut juga bilangan biner atau bit. Bilangan biner inilah yang menjadi tumpuan dari semua perintah-perintah dan kode dari sebuah sistem digital. Jadi itu teman-teman pengertian dari teknologi digital. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu transmisi data. Yuk kita simak penjelasannya. Halo Sobat, aku Aisyah Rabani akan menjelaskan terkait transmisi data. Apa itu transmisi data? Transmisi data yaitu suatu proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data. Medianya dapat berupa komputer atau media elektronik. Nah, cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi dapat dilakukan dengan yang namanya konfigurasi, yaitu konfigurasi jalur transmisi data. Nah, Sobat, konfigurasi ini dibedakan menjadi dua loh. Ada yang namanya konfigurasi titik ke titik atau point to point dan konfigurasi multi titik atau multi point. Dari namanya, Sobat pasti sudah tahu perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, konfigurasi titik ke titik atau point to point, yaitu yang menghubungkan secara khusus dua piranti yang akan berkomunikasi. Sedangkan yang multi titik atau multi point menghubungkan banyak piranti yang memungkinkan untuk berkomunikasi. Nah, apa sih contohnya konfigurasi titik ke titik? Yaitu komunikasi yang dilakukan antar dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Sedangkan contoh dari multi titik yaitu konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Nah, itu dia penjelasan terkait konfigurasi. Kemudian, apa sih sebenarnya jalur transmisi data itu? Jalur transmisi data yaitu bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Sobat ada yang tahu gak jalur transmisi data terbagi kepada berapa bagian? Yap, 3 bagian. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Broadcast ya, bukan podcast. Oke, unicast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Contohnya adalah penggunaan telepon.
kita sering menggunakan telepon untuk menghubungi telepon lainnya, sehingga kita dapat berkomunikasi. Misalnya nih, sobat menghubungi gebetan sobat untuk menanyakan kabarnya. Otomatis sobat telah melakukan yang namanya komunikasi dengan menggunakan telepon. Kemudian, multicast. Multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antar satu alat dengan alat lainnya. Masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server pada internet. Server ini melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik kepada server tadi. Kemudian broadcast. Nah, yang ini berbeda dengan multicast. Broadcast adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau dapat dikatakan tidak perlu memberikan respon balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya yaitu stasiun pemancar televisi atau pengiriman email melalui mailing list. Nah, sobat, di dalam dunia teknologi ada yang namanya sinyal. Nah, terbagi kepada dua jenis, ada sinyal analog dan sinyal digital. Oke, yang pertama sinyal analog, yaitu gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah secara kontinu yang menjalar melalui suatu media dan tergantung pada spektrumnya. Ciri-cirinya apa sih? Sinyal analog ini sifatnya seperti gelombang. Kemudian, selalu sambung menyambung, dan tidak ada perubahan yang tiba-tiba di antara sinyal tersebut. Yang sering menggunakan sinyal analog adalah penyaluran data. Kemudian, sinyal digital. Sinyal digital merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Ciri-cirinya yaitu sifatnya pulsa, terputus-putus, dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Yang bekerja dengan sinyal digital ini adalah sistem komputer. Oke, mungkin sekian. Oke, bye sobat. Kedua materi tadi cukup menarik juga ya ternyata teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang berikutnya yuk, yaitu penyimpanan data digital. Yuk disimak. Gimana nih teman-teman, udah paham belum sama materi tentang pengertian teknologi digital dan transmisi data? Nah, kalau dalam dunia teknologi digital itu, pasti udah gak asing dong sama yang namanya penyimpanan data digital. Apa sih penyimpanan data digital itu? Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Dan ternyata penyimpanan data digital ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Yang kayak gimana sih isi magnetic disk ini? Yang pertama ada disket, yang kedua ada hard disk, yang ketiga flash disk, yang keempat kartu memori, dan yang kelima ada zip drive. Nah, yang kedua ada penyimpanan optik atau optical disk. Yang kayak gimana sih contohnya? Pertama ada CD, yang kedua CD-ROM, yang ketiga caching, yang keempat CD-RW atau compact disk rewatable, dan kelima DVD. Dan yang terakhir ada penyimpanan awan storage atau cloud storage. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Untuk materi yang keempat, ada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama ada telepon seluler. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Dalam sebuah telepon seluler terdapat 5 bagian penting, yaitu pemancar atau transmitter, penyintas frekuensi, penerima atau receiver, unit logika atau logic unit, dan unit control atau control unit. Yang kedua ada cakram optik atau compact disc. Cakram optik ada di sekitar kita seperti CD, DVD, dan BD yang digunakan sebagai media penyimpanan data dalam bentuk digital. Yang ketiga ada kamera DSLR. DSLR adalah kependekan dari Digital Single Lens Reflex. Dalam bahasa yang sederhana, DSLR adalah kamera yang memanfaatkan cermin untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Viewfinder adalah lubang kecil di belakang kamera tempat kita mengintip objek foto.
Dan yang keempat ada fingerprint scanner. Sebuah absensi fingerprint scanner memiliki dua pekerjaan, yakni mengambil gambar sidik jari dan memutuskan apakah pola alur sidik jari dari gambar yang diambil sama dengan pola alur sidik jari yang ada di database. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengambil gambar sidik jari seseorang. Namun salah satunya metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah optical scanning. Inti dari scanner optical adalah shared coupled device atau CCD, sistem sensor cahaya yang sama digunakan pada kamera digital dan camcorder. Untuk pembahasan yang terakhir, akan dibahas mengenai dampak dan solusi dari teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital, pasti menimbulkan dampak. Lalu apa aja sih dampak-dampak yang terjadi dengan adanya penggunaan teknologi digital? Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari teknologi digital yaitu mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Lalu dampak negatifnya apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah menumbuhkan individualisme, fitnah, sikap antisosial. Anak-anak zaman sekarang banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal yang lainnya, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat karena cenderung nyaman dengan kehidupan online, adanya pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet, penyebaran virus komputer, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, solusi untuk dampak-dampak negatif itu yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Yang kedua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Yang keempat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. Yang kelima, perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Yang keenam yaitu perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Nah, sekian pemaparan materi tentang dampak serta solusinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau memaparkan materinya. Nah, jadi gitu tuh teman-teman, materi mengenai teknologi digital itu. Bahkan di pembahasan kita kali ini, kita memberikan solusinya untuk mengatasi dari dampak teknologi digital. Untuk itu, semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.